Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Ferry Amsari ya. Ferry Amsari itu adalah seorang dokter yang atau gelarnya apa lah, pokoknya S3 aja. Nah, pokoknya dia tuh S3 orang pinter guys, gitu, dan pengamat politik ya. S3, SD, SMP, SMA. Nah, iya itu dia. Ya, Ferry Amsari ini mengkritik guys, mengkritik Bapak Jokowi. Ya, dia mengkritik katanya berapa Jokowi itu tidak pantas gitu untuk tiap hari itu terima tamu di rumahnya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos. Menurutnya tidak pantas dengan adanya kepemerintahannya Bapak Prabowo gitu ya. Tuh, Bapak Prabowo ya nggak tahu ya ada statement seperti apa ya guys. Coba kita tonton bagaimana ya guys ya, dan penjelasan dari si Ferry Amsari. Kita tonton channelnya Agri Fanani ya, biar kita nggak gagal fokus dan gagal paham. Simak dulu videonya, check this out guys. Gri, apa lagi Gri? Ini mau nggak lebih seru dari yang sebelumnya? Paling juga orang yang nyinyirin Jokowi. Iya, tahu sih. Ya lagi dan Ya gua kan gabutan. udah hafal banget. Kerjaan lu kan memang mengcounter orang-orang yang nyinyir, meluruskan jalan pikirannya. Nah, iya betul. Harus Bagus diluruskan. sih. Ya kalau bagus, piti-piti. Waduh, Enggak, bercanda. sama ya. Enggak, gue bukan kayak begitu tipikalnya. Nah, minimal didukung lah. Didukung ya, kalau puas, di-share ke teman-teman yang lain. Ke grup WhatsApp Anda. Biar tambah seru lah. Ya, kita ngumpul semuanya di Agri Fanani. Seru pertikaiannya guys ke grup WhatsApp keluarga. Halo, modus lagi loh. Ya enggak, soalnya kali ini gua akan coba kulik yang lebih seru lagi dibanding video sebelumnya, dibanding Faisal Assegaf, dan ternyata dia ini adalah lulusan Amerika Serikat. Waduh, US. Biasa aja kali, Gri. Ya enggak, ini harus luar biasa. Kenapa? Ya, untuk seorang S3, doktor, lulusan Amerika Serikat, tapi karena kebencian, objektivitasnya hilang, dan menjadi miring otaknya. Waduh. Gila kan? S3, men. S3, SD, SMP, SMA. Enggak, serius. S3, tak lagi profesor. Amerika lagi. Gila kan? Gila lah, masa enggak? Sama Gri, siapa lagi kalau bukan aktor Dirty Food, Ferry Amsari. Oh alah, ya itu mah memang otaknya miring-miring terus, Gri. Waktu lihat Dirty Food juga banyak asumsi, banyak narasi dibanding bukti yang intinya tujuannya menggiring opini. Udah kebaca manusia ini mah, kelompok-kelompok ini mah. Coba kelompok yang lain. Udah enggak lah, ini udah terlanjur masuk materi. Kelompok ini dulu aja lah. Karena ini menjadi aneh. Manusia menjadi ajaib. Manusia ini menjadi manusia apa bukan sih? Pada akhirnya pertanyaan berikutnya adalah, ini manusia apa bukan sih? Loh, manusia kan makhluk sosial. Masa Jokowi bagi-bagi bansos hari ini dikritik, dinyinyirin? Masa Jokowi menerima tamu setiap hari ini dinyinyirin? Manusia? Enggak lah. S3 Amerika masa bukan manusia? Loh, manusia itu makhluk sosial. Apapun jabatannya, apapun posisinya, dimanapun dia tinggal, ya wajib berhubungan dengan manusia lainnya. Makanya itu tadi saya bilang, Ferry Amsari ini jangan-jangan bukan manusia. Jangan-jangan ya orang berinteraksi dengan manusia dinyinyirin. Jangan-jangan gua curiga Ferry Amsari ini bukan manusia dan interaksinya dengan hewan.
Lola, sini. Ya, Bang Amsari, ya. Ini mah monyet, monkey. Udah, namanya Lola, datang mendekat ke Amsari, diajak membahas Undang-Undang Dasar 1945. Karena dia tesisnya itu masalah Undang-Undang Dasar, masalah MK, ya kayak gitu-gituan dah. Jangan-jangan ini bukan manusia, berinteraksinya sama binatang, ya, kemudian bahas undang-undang sama monkey. Aduh. Separah itu, ya Allah ya Rob. Aku juga heran. Orang S3, lulusan Amerika. Loh, kok bisa sengklek kayak begini? Coba, kalau nggak percaya, lihat videonya. Sampai hari ini, mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia. Terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Makin gila kan orang-orang pintar di kita itu. Doktor, profesor, makin gila kan. Ini kenapa bisa gila begini? Kebencian. Hatinya kotor. Hatinya busuk. Otaknya penuh dengan aura negatif. Sehingga tidak menjamin lulusan S3, doktor, tidak menjamin seorang profesor akan benar penalarannya. Itu. Even itu lulusan Amerika sekalipun. Nggak akan benar, gue jamin. Nggak akan benar. Tambah sengklek, iya. Kenapa? Hatinya busuk. Otaknya kotor. Nanti juga sembuh kali, Gri. Oh, kalau Pak Jokowinya udah nggak jadi presiden. Lu ini udah nggak jadi presiden. Masih dikait-kaitkan. Tamu datang dikritik. Pak Jokowi jalan-jalan ke satu tempat. Sukanya kopi Pak Jokowi. Berkebun ke kebun kopi dikritik. Bagi-bagi bansos dikritik. Loh, ini kan wong edan. Situ waras. Nggak waras enggak? Jawab dulu. Situ waras. Ini perencanaan serius. Enggak. Kalian S3, lulusan Amerika, waras enggak? Jawab. Enggak, kalau nggak waras ya udah. Kalau orang nggak waras ya di luar diskusi inilah. Waras enggak? Waras enggak? Kira-kira waras enggak? Atau kalian mau ya ada tamu ditutup pintunya, gerbang ditutup terus, mau keluar ngintip-ngintip dulu ada orang apa enggak gitu. Situ waras. S3 men, S3 ini. Makanya ketika dia bikin film Dirty Food, lah ini mah opini semua. Yalah, itulah. Even kalian pinter, S3, profesor, kalau hati kalian busuk, pikiran kalian kotor, percuma. Dan nggak ada guna. Ya kalian sih dosen ya, tentu kewajiban kalian kuliah. Nggak tahu ASN apa bukan ini. Jangan-jangan ASN lagi. Ya kalau ASN kenapa, Gri? Ya setidaknya ya dia jadi dosen memberikan contoh baik kepada anak didiknya, mahasiswanya. Kemudian dia ASN misalnya nih, saya nggak tahu ASN apa bukan. Kalau misalkan ASN, mestinya kan sadar. Badok, makan setiap hari, gaji dari pemerintah, yang itu adalah hasil pajak dari rakyat. Mestinya sadar ke sana. Kalau ASN, kalau enggak ya di luar diskusi kita. Parah banget kan? Masa Presiden ke-7 Joko Widodo bagi-bagi bansos? Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi pertanyaannya apakah pantas? Pantas otakmu. Dan sangat pantas. Otaknya dipakai mikir, men. Otaknya dipakai mikir, men. Lantas apakah ini pantas? Ya sangat pantas. Cok. Saya tahu apa ya. Kalau orang Jawa bilang tuh miso-miso gitu ya. Miso-miso bahasa Padang, tapi aku nggak tega. Tadi emang tak keluarin. Aduh, nggak tega lah, janganlah. Pantas nggak? Ya pantas lah. Pantas nggak seorang mantan presiden menerima tamu tiap hari? Loh, sangat pantas. Yang tidak pantas itu adalah ketika menutup diri. Yang tidak pantas itu ketika gerbangnya ditutup terus. Ada orang datang diusir.
ada orang datang, nggak dibilangnya nggak ada orang di rumah. Padahal ada, itu nggak pantas. Blok. Apakah pantas seorang mantan presiden Jokowi masih membagi-bagikan bansos? Loh, pantas! Justru tidak pantas ketika hidup egois seorang diri. Ngapain gaji dibagi-bagi? Apakah pantas? S3 loh. Hei, kalian tuh S3. Udahlah sekarang S1, S2, S1 oke lah ya. S3 profesor itu apapun disiplin ilmunya harus lebih banyak pendidikan akhlak dan moral. Kalian bicara moral, kalian bicara akhlak, dan kalian bicara etika. 80% pendidikan akhlak dan moral. Ini kayaknya, sorry itu saya nggak punya akhlak, nggak punya moral, nggak punya empati, nggak punya sensitivitas terhadap lingkungannya. Orang-orang bagi bansos, apakah pantas? Ya pantas lah. Sekarang saya contohkan video ini, saya putar sampai selesai ya. Coba perhatikan, baru nanti kita bahas. Check it out. Wih, mantap juga. Ini zaman COVID nih guys, pada pakai masker semua. Ferry, lu S3 men. Lu S3 men. Pertanyaannya, apakah pantas seorang YouTuber Agri Fanani membagi-bagikan bansos seperti ini? Dari uang pribadinya, atas inisiatif sendiri. Tidak ada tendensi apapun. Terkecuali rasa empati terhadap, mohon maaf, sopir beca, pedagang kecil, UMKM, dan para pemulung yang kebetulan lewat dan dijumpainya. Apakah pantas seorang Agri Fanani, mereka hanya YouTuber, membagi-bagikan bansos ke masyarakat luas? Presiden ke-7 Joko Widodo bagi-bagi bansos. Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi pertanyaannya, apakah pantas? Pantas utakmu. Apakah pantas? Kenapa? Pertanyaannya apakah pantas? Loh, ini kan tugas negara. Harusnya seorang presiden, Prabowo, yang boleh membagikan bansos seperti ini. Kenapa Agri Fanani yang hanya seorang YouTuber ikut membagi-bagikan bansos? Apakah pantas? Tekmu nggak mikir. Apakah pantas? Hah? Seorang Ferry Amsari ya tidak hidup bersosial dengan masyarakat? Hah? Hidupnya dengan binatang. Manusia kan makhluk sosial. Hah? Ente itu kadang-kadang kayak begini loh. Masya Allah, mau jadi apa negara ini? Pantas nggak kira-kira? Dan ini baru saya ya. Dan saya juga hanya sebagian kecil. Coba tengok YouTuber-YouTuber yang lainnya. Yang jauh lebih besar. Coba lihat influencer lainnya yang jauh lebih besar. TikToker kemarin yang nyumbang pedagang es 300 juta. Apakah pantas seorang influencer memberikan dan membagi-bagi sembako kepada masyarakat? Kan begitu jadinya. Aduh, lu boleh pinter. Nilai lu kumlot semua. Gua baca semua tuh. Juara terus. Kuliah di Amerika. Lu boleh pinter. Tapi akhlak, nurani, kepedulian, sensitivitas, attitude, nol. Lantas buat apa kalian pinter? Lantas buat apa nilai kalian kumlot? Aduh. Dosen kayak begini, mahasiswa jadi apa?
Enggak, karena ini kan pola pikir ya. Ini kan mindset gitu. Ini kan mindset, men. Ini kan pola pikir, men. Lo kalian mindsetnya seperti ini, kalian mau ngajarkan apa ke mahasiswa? Tentang kepribadian, tentang mindset, perilaku, akhlak, budi pekerti, manusia makhluk sosial. Ya mungkin bukan bidang lu, tapi kan setiap kali ngajar, pasti kan ada momen yang kemudian substansinya bisa masuk ke sana. Atau selalu ada hubungannya ke sana. Even kalian menjelaskan undang-undang misalnya. Apalagi undang-undang yang langsung bersentuhan dengan manusia dan aturannya. Ini dosen, men! Ferry Amsari. Aduh, rusak negara ini. Ya, karena kebencian. Pinter mah pinter. Lulusan terbaik mah iya. Tapi karena hatinya busuk, otaknya kotor, dan itu kebencian yang mendalam, akhirnya objektivitasnya hilang. Dia dipengaruhi oleh setan, dia dipengaruhi oleh kata hati busuknya, dia dipengaruhi oleh otaknya yang negatif. Aduh. Wah, jadi apa Indonesia ini ya? Oke ya teman-teman. Oke guys, ya jadi seperti itu guys videonya ya. Intinya adalah Ferry Amsari ini kurang setuju gitu ya bahwasanya Pak Jokowi ini sering terima tamu, apalagi tamunya kan sebenarnya kan itu inisiatif dari ya masyarakat Indonesia guys gitu kan. Karena mungkin Bapak Jokowi ini karena sudah rutinitasnya kesibukan atau berkurang gitu. Inisiatif dari masyarakat Indonesia untuk mau berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah beliau gitu jauh-jauh dari sampai luar pulau gitu. Itu demi ke beliau guys, ke rumah Pak Jokowi itu dengan ikhlas dan tulus gitu. Bukan dengan ada tendensi bayaran segala macam, enggak guys gitu. Kalau kalian tahu ya. Ya, paling itu aja videonya ya. Terima kasih nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.